Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar Radio Persada FM dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan pemirsa selalu dalam keadaan sehat, penuh barokah dalam lindungan Allah, dan tentunya jangan lupa untuk selalu berbahagia. Dan juga pemirsa mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam menjalani ibadah puasa. Dan Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat kembali bersua di hari ini, tentunya di saatnya wanita berbicara edisi Gizi. Dan tentunya juga bersama anak sumber yang mungkin pemirsa sudah bisa menebak siapa beliau, yang mungkin juga pemirsa sudah tunggu-tunggu ini. Hari ini sudah hadir bersama saya, yaitu Mbak Aulia Idris. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suka. Mbak Aulia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Bagaimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah lancar juga. Lancar juga. Semoga kita berharap semua ibu-ibu di rumah, bapak-bapak lancar juga menunaikan ibadah puasanya. Amin, Mbak Aulia. Baik. Dan tentu hari ini kita akan membahas tentang gizi dan sahur, begitu ya Mbak Aulia? Betul. Kita akan fokus membicarakan tentang hubungan puasa Ramadan dengan gizi ya. Kita lihat dari manfaat dari kita belajar tentang gizi ya, hubungan antara makanan yang dimakan dengan kesehatan seseorang ketika dia sedang menunaikan ibadah puasa. Ibadah puasa, baik. Dan ya, terima kasih Mbak Aulia. Dan kami juga ingatkan kepada pemirsa, bagi Anda nanti yang ingin berinteraksi atau bertanya langsung kepada Mbak Aulia ini, Anda dapat menghubungi di line telepon di nomor 0271 679 3000 atau juga dapat melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Baik, Mbak Aulia, mungkin bisa langsung saja disampaikan. Baik, terima kasih Mbak Sekar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para pendengar, dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini, seperti yang telah kita janjikan 2 pekan yang lalu, kita akan mencoba membahas tentang gizi ya. Gizi yang berkaitan dengan ibadah puasa. Alhamdulillah, tanpa terasa, kita udah sepekan lebih ya menunaikan ibadah puasa hingga saat ini. Kami harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan tentunya jika kondisi gizi kita bagus, sahurnya bagus, kita manage makanan kita dengan bagus, insya Allah aktivitas pun akan tetap berjalan lancar. Jadi puasa ini bukan menjadi kendala untuk membuat kita menjadi unproduktif ya. Insya Allah justru kita akan semakin produktif untuk menambah nilai ibadah kita pada hari ini. Nah, kita akan coba sekarang menuju slide. Apa itu puasa? Ya, puasa itu sebetulnya tidak terlepas dari kebiasaan santap sahur ya. Sahur itu adalah disebut juga dengan sehri, sahari ya, suhur ya. Ini bahasa lain dari sahur ya. Ini adalah istilah di dalam Islam ya, yang merujuk pada aktivitas makan oleh umat Islam. Ini dilakukan pada dini hari bagi yang akan menunaikan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Ya, sebetulnya kalau puasa kita sudah biasa ya, karena untuk Ramadan ini kan wajib dan 1 bulan penuh tanpa diputus ya. Kalau sudah terbiasa dengan puasa sunnah, insya Allah kita juga sudah akan akrab sekali dengan istilah sahur ya. Karena biasanya kalau puasa memang diawali dengan sahur tadi. Kapan berakhirnya sahur? Saat subuh tiba. Nah, kita biasanya dianjurkan untuk santap sahur ya, untuk bisa mengkonsumsi makanan memenuhi zat gizi ini dengan sebaik-baiknya ketika sahur. Tantangannya adalah faktor mungkin kita agak kurang terbiasa ya, bangun pagi-pagi buta, dipaksa makan gitu ya. Aduh beratnya Masya Allah. Tetapi karena ini adalah bagian dari ibadah yang harus kita ikuti, maka insya Allah kita dibuat semangat tetap ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap semangat? Karena kita tidak boleh mengabaikan arti sahur tadi. Sampai dikatakan
kalaupun kita terlambat tidak bisa makan, minimal seteguk air begitu ya. Betul sekali. Sebetulnya apa sih manfaat dari sahur? Di sana itu kita ada tujuan. Sahur itu untuk mendapatkan berkah, ya. Itu diajarkan, dituntunkan oleh Nabi kita. Kemudian sebagian dari kebutuhan energi dan zat gizi sehari itu akan kita penuhi dari makan sahur. Ya, walaupun kita puasa kan kita tetap bekerja ibu-ibu ya, kita tetap beraktivitas, kita tetap melakukan kegiatan, bahkan untuk yang mungkin bekerja di pabrik, bekerja di kantor, atau bekerja outdoor, ke sawah, ke pasar, aktivitas apapun, itu membutuhkan energi. Nah, energi itu kita dapatkan dari makan. Sementara ketika kita sedang berpuasa, maka kita harus menahan makan, minum. Ini salah satu ya yang bentuk fisik kelihatan betul itu, nahan makan, minum, belum lagi hal-hal lain yang banyak sekali. Itu dari subuh sampai azan maghrib tiba. Ya, ini tentunya agak menjadi tantangan di Indonesia karena kita negara tropis ya, negara yang panas. Panas itu kaitannya nanti dengan apa? Panas itu kaitannya dengan kadar cairan di dalam tubuh manusia. Dan ketika kita terjadi panas, terpapar sinar matahari, cuaca panas di sekeliling kita, maka cairan di dalam tubuh kita itu akan berkurang. Nah, ini yang disebut dengan kalau tidak dihidrasi cepat, tidak diganti cairannya dengan cepat, akan terjadi dehidrasi. Ya. Makanya kita perlu menghidrasi atau memberikan cairan yang cukup pada tubuh kita ketika kita sehari-hari. Nah, selama puasa ini kita harus bisa benar-benar menahan. Ini yang jadi tantangan kalau di Indonesia mungkin hausnya ya. Aduh, haus itu efeknya apa? Lemas sekali. Jadi lemas itu bukan karena nggak makan. Sebetulnya karena ketika balance di dalam tubuh kita itu negatif, terjadi kekurangan cairan, saat itu kita mulai menjadi lemah. Seperti itu. Ya. Nah, itu sebetulnya secara fisiologis demikian. Jadi kenapa kita kemudian harus sahur? Nah, tadi kalau kita tidak sahur, kebayang nggak sih siangnya itu kita tidak ada pengganti cairan tubuh atau untuk menghidrasi, menghasilkan energi tubuh kita untuk beraktivitas. Kegiatan tetap paling dikurangi 1 jam, kalaupun yang di kantor kan gitu ya. Padahal kita tetap harus bekerja. Nah, sekarang bagaimana? Nah, ini pentingnya kita membahas tentang sahur tadi. Jadi kebiasaan santap sahur tetap harus dilakukan. Seenggan apapun, selelah apapun tetap harus dilakukan karena satu, kita ingin mendapatkan berkahnya sahur. Yang kedua, kita juga mendapatkan energi dari pagi sampai siang atau sore hari ketika kita harus beraktivitas. Betul sekali. Satu. Nah, kemudian tujuan sahur yang berikutnya selain mendapatkan berkah, memenuhi kebutuhan zat gizi, tentunya juga akan mencegah rasa lapar, mencegah rasa haus selama kita menahan tidak makan dan minum di pagi hingga maghrib tiba. Nah, ini pengertian dari tujuan sahur ya. Nah, jadi dari sini, oh kalau begitu sahur boleh makan banyak. Nah, nanti kita bahas lagi. Walaupun kita akan makan di pagi hari, tapi juga ada pengertian di sini bahwa ketika kita makan sahur kemudian makannya kayak balas dendam, aku harus makan banyak nih untuk aktivitas yang hari. Nah, ini ternyata juga kurang tepat. Kalau kita makan terlalu banyak di waktu sahur, ternyata ini juga bisa memicu terjadinya kelelahan organ cerna kita. Semua aktivitas akan dibawa lari ke pencernaan untuk mencerna makanan kita yang banyak banget. Nah, akibatnya apa? Ya itu tadi, kita malah jadi unproduktif, sel-sel malah kekurangan energi karena zat gizinya untuk aktivitas tadi tidak terpenuhi, saking aktivitasnya habis untuk kegiatan mencerna. Nah, energinya di tubuh kita tidak bisa dipenuhi dari aktivitas apa? Aktivitas ketika kita tadi terlalu banyak makan ketika sahur. Nah, jadi kalau begitu, seperti apa ya yang bisa kita lakukan ketika sahur tiba? Nah, sahur ini sebetulnya ada dasarnya, yaitu kebutuhan zat gizi yang harus kita penuhi seperti hari-hari biasanya. Jadi ada karbohidrat, ada protein,
Kemudian juga ada vitamin dan mineral. Zat gizinya sama, jumlahnya sama, hanya di switch waktunya. Jadi menggeser dan mengurangi 1 kali waktu makan daripada hari biasa. Misalnya sarapannya kita majukan ketika subuh, kemudian untuk makan siang dan malam kita rangkap jadi satu ketika berbuka puasa, yaitu ketika maghrib tiba. Nah, itu sebetulnya manajemennya bagaimana? Ya itu dari subuh sampai maghrib tiba betul-betul stop, tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada ngemil dan lain sebagainya. Stop, benar-benar stop ya, ini dari kegiatan makan. Nah, ini sebetulnya apa yang bisa terjadi ketika demikian? Kita itu sebetulnya mengistirahatkan organ cerna kita. Mengistirahatkan organ cerna. Iya, padahal kita tuh misalnya kita makan sekarang, 3 jam kemudian, itu yang namanya pencernaan kita tuh akan bekerja tanpa henti. Iya. Terus peristaltik kita akan bergerak, meremas ya, kemudian membasahi dengan enzim, menjalankan sampai mengelilingi usus kita. Itu akan terjadi seumur hidup kita, seumur hidup manusia. Kalau tidak dihentikan dengan puasa, selamanya alat itu bekerja. Betul. Kebayang kalau komputer itu tidak di restart, pasti dia bisa hang gitu ya. Atau HP kita gunakan tanpa henti, dia juga bisa hang. Begitu juga dengan alat cerna manusia. Apalagi kalau kita punya kebiasaan makan nggak disiplin, terus ngunyah terus ya. Ngunyahnya nggak ada berhenti, iseng aja. Tetap yang namanya kerja pencernaan tidak akan pernah berhenti, kasihan kan. Berarti itu hikmah dari puasa yang mengistirahatkan organ cerna. Nah, kalau kita mau memahami di sana, dari 12 bulan dalam 1 tahun, 1 bulan aja ya kok berat banget gitu ya. Justru di situ kondisinya orang yang sakit itu malah akan semakin sehat dengan catatan tertentu ya, kalau dokter mengizinkan. Ini pada kondisi-kondisi tertentu seperti orang misalnya yang menderita GERD atau MAH, mengalami gangguan lambung. Itu biasanya terjadi ketika seseorang tidak disiplin makan. Tidak disiplin makan. Ya. Ketika puasa atau Ramadan, kita dipaksa disiplin berhenti makan ketika subuh dan akan menyegerakan berbuka ketika azan maghrib tiba. Itu serentak dan keadaan ini mengkondisikan tubuh kita menjadi tetap konstan. Beda kalau nggak puasa, nanti jam 7 makan, jam 8 ngemil pisang goreng, jam 9 mau ngopi, jam 10 apalagi jam sekian makan apa. Itu akan terjadi seumur hidup manusia. Tapi ketika dia mulai rajin puasa, misalnya puasa Ramadan ya, jelas ini tadi 1 bulan. Ketika kita mengawali dengan puasa sunnah ya, mau Senin sama Kamis, bahkan yang sudah kuat dia dengan Daud dan lain sebagainya, ini sudah melatih. Atau kita yang mubit tiap bulan sudah rajin begitu, ini sebetulnya kita sudah mengkondisikan tubuh kita untuk bisa diberikan haknya istirahat. Ya, Allah ciptakan ini, tetapi kita juga harus memberikan haknya organ tubuh kita tadi untuk istirahat. Ini baru dari tujuan dari diet untuk sahur tadi. Nah, sekarang kebutuhan gizi ketika sahur itu apa? Nah, kebutuhan gizi ketika kita sahur tadi sama dengan sehari-hari karena aktivitasnya sama, hanya akan dikurangi sedikit. Maka untuk itu makanan pokok usahakan lebih sedikit. Jadi yang suka makan nasi atau makanan pokok dari daerah lain ya, ada ubi, singkong, gandum, kemudian jagung dan lain sebagainya, kita bisa kurangi karbohidratnya. Nah, makanan pokok lebih sedikit, ini akan menahan tubuh kita tidak akan menggunakan energi secara berlebih ketika hari itu. Ya. Kemudian yang kedua, lemak tidak jenuh ya. Ya, ini lemak tidak jenuh itu yang aman, ini akan digunakan lebih tinggi. Sementara lemak yang jenuh dari hewani, ya lemak hewani, ini jauh lebih sedikit digunakan. Tapi ini semua akan memberikan rasa kenyang lebih lama di dalam tubuh kita. Dan yang lebih bisa menahan tubuh kita itu kenyang, itu adalah serat. Dari mana kita dapatkan serat? Dari buah, dari sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, itu adalah sumber makanan yang bisa menahan rasa lapar kita itu lebih tahan lama. Beda kita misalnya, udah saya makan daging aja untuk sahurnya steak daging, sudah itu oke, secara protein terpenuhi, tetapi secara serat dia tidak bisa memenuhi, nggak nahan.
Padahal serat memiliki kandungan yang lebih tinggi untuk bisa menahan rasa lapar. Nah itu karena dia memberi volume di usus. Volume di usus. Ya, ketika kita makan sayur usahakan jangan pelit, banyak aja, nggak apa-apa. Nanti dia akan memenuhi usus kita, jadi dia akan menahan lebih lama. Kalau ususnya isi, dia belum jalan kan digerakkan lama ya, 3 jam dia dicerna. Itu dia bisa menahan, kita tidak akan cepat merasa lapar. Beda kalau sarapannya mie instan. Itu langsung masuk lewat, lepas dari usus dia turun untuk fermentasi. Saat itulah usus kosong dan peristaltik mulai dia bergerak tapi tidak ada yang dicerna. Itu yang makanya perutnya kukuruyuk terus terus lapar. Ini juga bisa menjadi ajakan untuk pemirsa di rumah yang mungkin saat ini kurang suka makan sayur dan buah. Ayo untuk makan sayur dan buah. Gimana nih? Gitu. Mau nggak nih makan banyak makan sahur gitu. Ketika makan sahur banyak makan sayur, mau nggak gitu. Ini pinternya ibu-ibu menciptakan menu untuk sahur, disajikan yang menarik, yang enak. Karena sebetulnya sayur itu memang bahan makanan yang paling hambar. Orang yang paling pintar adalah yang masak sayur bisa enak. Karena itu adalah bahan makanan paling hambar. Kalau masak daging enak, itu biasa gitu loh. Bikin kue apa semua yang manis itu pasti enak karena sudah bahannya bagus. Tetapi kalau sudah tantangannya adalah masak sayur, padahal kita butuhkan banyak, nah itu harus sedap. Ibu-ibu pasti lebih pintar. Bumbunya harus gimana, ngeraciknya gimana, diolah dengan suhu tinggi, disautet atau ditumis cepat. Ini akan tetap crunchy sayurannya, kandungan zat gizinya masih bagus, vitamin mineralnya, tetapi dia juga akan memberikan manfaat serat yang bagus. Cuman pada kondisi tertentu, misalnya lansia, ini tentunya harus agak dibatasi. Atau sayurannya harus yang lunak. Jadi misalnya bayam, tangkainya tidak usah disertakan ya Bu, kita hanya petik daunnya saja. Kangkung juga tak usah disertakan batangnya, kita hanya ambil daunnya saja. Atau sayuran yang lebih empuk, lebih mudah itu misalnya toge. Ditumis pagi-pagi. Wortel disiapkan dari sore sudah kita racik, ketika malam kita tinggal tumis sebentar, itu 5 menit selesai. Hanya dengan bawang putih saja. Kalau pecel gitu Mbak Lia? Nah boleh, itu malah lebih mudah lagi ya. Salad buah? Salad buah pagi-pagi itu kita sudah bisa. Nah ini nanti menu-menunya kita siapkan dari sore Mbak. Oh begitu. Atau kita masaknya memang barengan dengan buka puasa. Tinggal besok pagi ketika kita sahur, kita tinggal tumis senyap. Misalnya sayur bening. Sayur bening untuk buka puasa enak, cairannya banyak. Disajikan sahur enak banget. Coba aja dicoba. Jadi kuahnya gimana? Kuahnya udah dimasak dari sore. Kita bagi 2, yang separuh kita masukkan di kulkas, bayamnya dibiarkan aja utuh. Ketika besok pagi kita tinggal panaskan kuahnya, masukkan bayamnya segar, sudah disajikan. Baik Mbak Lia, paparan yang sangat bermanfaat sekali karena saat ini mungkin masih banyak juga yang menyediakan sahur, tapi justru itu membuat keringan. Nanti membuat pencernaan bekerja lebih berat. Jadi bukannya tersave energi, tapi justru lelah ini. Akibatnya ngantuk. Jadi ngantuk. Ketika semua makanan udah masuk, semua energi terserap untuk pencernaan kita, maka efek yang terjadi adalah mengantuk. Dan Mbak Lia, saya juga setuju sekali bahwa tadi dipaparkan oleh Mbak Lia bahwa sahur itu terdapat barokah di situ betul. Dan maka jangan juga ditinggalkan, jangan dilewatkan, walau hanya dengan meneguk satu ini itu juga kasihan tubuh kita nanti besok pagi bagaimana. Tapi kalau misalnya kita itu musibah ya kalau ketiduran, nggak bisa bangun, ngantuk sekali, lelah, habis lembur dan sebagainya. Nah itu kan sifatnya insidentil. Kalau insidentil itu tidak diulang dong, jangan dijadikan kebiasaan sering. Kecuali karena malas sekali ya, jangan. Sesulit apapun coba sediakan sekedar makan atau bagelen, kue kering, dan segelas susu sekedar itu untuk minum pagi dan air putih. Itu akan sudah sangat cukup. Baik, ini kan sahur juga berarti memegang peranan yang sangat penting sebagai bekal untuk bisa menjalani puasa yang mungkin kalau di Indonesia atau kan berbeda-beda ya, 13 jam lebih ya ini ya Mbak bisa 14 jam juga. Apalagi yang di luar negeri nih kasihan bisa lebih panjang lagi. Oleh karena itu kan berarti asupan makanan sahur ini juga harus tercukupi agar tubuh tetap fit sampai nanti kita berbuka seperti yang Mbak Lia paparkan tadi bahwa menu makan sahur juga
supaya yang memiliki gizi seimbang seperti itu. Baik, mungkin Mbak Lia nanti kita akan lanjutkan seperti itu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di MTA TV setelah informasi-informasi berikut ini. Iya, terima kasih pemirsa, masih di channel MTA TV, channel terpilih, dan masih juga di acara Saatnya Wanita Berbicara yang membahas tentang gizi bersama narasumber kita yaitu Mbak Aulia Idris. Baik, tadi juga sudah dipaparkan materi bagaimana keberkahan tentang sahur, dan ini pemirsa jangan pernah melewatkan sahur, bahkan di sebuah hadis juga disebutkan bahwa janganlah melewatkan sahur walau dengan seteguk air seperti itu. Dan juga tadi sudah dipaparkan materi tentang menu gizi seimbang saat sahur, bagaimana supaya tubuh ini tetap bugar dan apa yang kita konsumsi ini juga tidak memforsir organ pencernaan kita seperti itu. Dan Mbak Aulia, mungkin setelah ini materi apa ini yang akan dibahas? Ya, kita sudah sampai di poin terakhir tentang kandungan zat gizinya. Tadi kita sudah tekankan karbohidrat, usahakan jangan terlalu banyak. Kemudian untuk lemak, sebaiknya lemak-lemak yang jenuh, misalnya yang dari sumber hewani, kemudian misalnya kulit ayam, gaji, dan lain sebagainya, itu lebih kita minimalisir. Kalaupun ayam ya usahakan tanpa tanpa kulit misalnya. Tidak digoreng-goreng, lebih banyak kita kukus ya, kita rebus, kita pepes, dan lain sebagainya, ditumis ya. Seminimal mungkin kita gunakan gorengan. Kemudian juga protein harus lebih tinggi, karena apa? Dia akan menjaga massa otot dan juga meregulasi tentang reaksi kimia selama kita menahan puasa selama seharian itu. Jadi protein tinggi itu menjaga massa otot ya, biar kita otot-otot kita itu tidak diambil cadangannya untuk menjadi energi ya. Dan protein ini bagus sekali untuk menjaga imunitas tubuh kita selama kita puasa, juga rentan untuk mudah sakit. Jadi dopingnya dari mana? Dari protein. Protein itu ada dua, yaitu dari hewani, misalnya daging, telur, susu, keju, ikan ya, atau dari nabati, yaitu dari kacang-kacangan seperti tahu, tempe, dan hasil olahnya. Nah, itu dari kecukupan protein yang kita tambah ketika kita puasa. Kemudian cairan bagaimana? Cairan dikonsumsi cukup, bisa dihidrasi dari kuah, kaldu, cairan rumah tangga, misalnya ketika kita menyajikan sop, soto, atau juga mungkin dari kolak, es buah, jus, dan sebagainya. Itu adalah sumber cairan rumah tangga ya. Kemudian harus cukup, terutama dari apa? Dari air putihnya ibu-ibu, bisa juga dari susu dan juga buah. Tujuannya apa? Supaya tubuh kita juga selalu tercukupi cairannya selama kita berpuasa. Yang bikin kita lemes adalah kurangnya cairan. Kalau cairannya cukup, insya Allah tidak lemes. Nanti dicoba besok. Kalau hari ini tadi udah males, pagi-pagi kok minum, nanti pipis. Ya pipis aja, orang tinggal pipis loh ya. Jadi daripada kita nanti lemes, kita berpikir jangka panjang bahwa nanti siang atau sore saya pasti haus. Nah, yang terakhir adalah serat, vitamin harus cukup ya ibu-ibu ya. Tadi fungsinya sebagai antioksidan, dan serat itu menahan rasa lapar lebih lama. Ya, kemudian kalau kita juga bisa mengkonsumsi dengan cukup, tujuannya bisa memberikan rasa kenyang dan juga menjamin proses reaksi pembentukan energi di dalam tubuh itu tetap berlangsung dengan normal. Insya Allah dengan keadaan seperti ini, walaupun puasa semuanya bisa kita cukupi. Tapi pada prakteknya suka pada berlebihan ya. Ketika puasa sampai nggak kemakan, aduh itu mah mubazir. Kita makan hanya untuk satu perut, jadi tidak perlu terlalu banyak. Biasanya takjil ketika kita buka cepet aja, hanya dengan segelas teh manis ya, cepet karena kita butuh manis. Kenapa? Butuh untuk mengganti energi yang sudah drop. Nah, gula sudah turun, drop, dikasih air hangat ketika kita mau buka. Nah, ini tadi kita belum membahas tentang buka. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya. Hari ini kita baru di sahur. Kalau sahur justru hindari yang manis. Justru hindari yang manis. Yang manis itu bikin haus. Ya itu benar. Dan Mbak Aulia ini tadi kan disebutkan oleh Mbak Aulia bahwa kita harus memiliki cairan yang cukup. Tapi kalau misalnya nih ketika bangun sahur, kita ingin memenuhi cairan yang cukup itu,
minum langsung banyak. Nah, Tapi itu kadang tuh rasanya kembung dan mual. itu. Apakah ada strateginya, misalnya jam 3 bangun minum berapa gelas gitu? Kita minum 8 gelas sehari itu di manage menjadi beberapa termin. Baik. Jadi katakan 4 gelas pagi, 4 gelas ketika buka. Ya. Itu pun termasuk tadi kuahnya sop 1 gelas. Minum air putih 1 gelas. Misalnya kepengen pagi ada tehnya, padahal saya lebih menyarankan jangan minum teh ketika pagi, karena teh itu diuretik, memicu orang untuk banyak buang air kecil. Jadi lebih baik kita menghindari minum teh ketika pagi hari. Kebalikannya sama buka tadi. Manis juga boleh ketika buka. Kalau pagi memicu rasa haus setelah sahur kalau minum manis itu ya. Kemudian juga tadi minumnya terlalu banyak. Sebelum tidur malam kita sudah minum 1 gelas. Misalnya mau sholatnya malam ya, kita sholatnya malam, minum lagi. Sebelum sholat, sesudah sholat, itu sudah lumayan, sudah bisa dapat 3 gelas. Dan usahakan minumnya porsi kecil tapi sering, jangan langsung setengah liter sekali minum. Itu berat untuk tubuh kita. Iya, sedikit-sedikit tetapi sering. Kalau perlu, kalau tidur juga nyanding air putih. Tidur. Iya, itu juga menghindari ketika malam itu kita suka tersedak, karena ini kan kering ya. Tersedak itu adalah proses keringnya tenggorokan kita, tidak ada cairan. Selip kan. Jadi untuk itu bisa dibasahi dengan air seteguk 2 teguk, tapi usahakan ditutup ya. Jadi itu akan juga sangat membantu menambah intake cairan ketika kita selama bulan puasa. Bangun tidur, ketika kita sudah mau persiapan sahur minum. Ketika mau sahur minum, sesudah sahur minum, ini otomatis juga membatasi intake makanan jadi terlalu banyak karena kita sudah cukup cairan. Tidak kembung karena kita temponya tadi di manage seperti itu. Iya, dicicil. Dikit-dikit. Baik. Tadi Mbak Lia sebutkan bahwa kalau 1 mangkuk sup itu sudah terhitung 250 cc. 250 ya, cc. itu kan 1 mangkok sup itu setara dengan 1 gelas belimbing atau 1 gelas air kemasan. Itu kan sekitar 200 ml. Mau es buah, mau sayur bening, mau sayur asem, atau sup, soto, timlo, bakso misalnya pagi. Dengan cairan 1 gelas itu sudah masuk dari kebutuhan cairan kita sehari. Jadi dihitungkan gitu. Baik Mbak Lia, ini ke pertanyaan. Baik, boleh. Ini ada pertanyaan yang masuk ini buat Mbak Lia. Ini ada Ibu Tami di Jogja. Assalamualaikum Mbak Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selama puasa ini untuk lebih mudah dan menghemat waktu memasak, saya membuat bermacam lauk yang dibekukan dan menghangatkan ketika mau berbuka dan sahur. Juga ada beberapa sayuran seperti wortel, brokoli, buncis, kacang panjang yang juga dibekukan setelah sebelumnya direbus sebentar. Apakah hal ini tetap aman untuk kandungan gizinya? Atas penjelasannya kami aturkan terima kasih. Terima kasih Bu Tami di Jogja. Selamat menunaikan ibadah puasa dan sepertinya ini tipe bunda yang rajin persiapan ya. Jadi kita bisa simpan bagus. Teknologi membekukan tadi menggunakan kulkas yang ada di rumah itu bagus. Itu di bagian freezernya ya. Kita simpan dalam bentuk beku. Kalau kita nyimpennya benar dalam arti perlakuannya tadi direbus sebentar, kemudian di blanching ya, atau kita hanya memasukkan ke dalam air mendidih selama beberapa saat, dinginkan sebentar baru dikemas. Jangan dikemas dalam kondisi panas. Dikemas sesuai porsi yang akan kita olah. Jadi misalnya Ibu tadi sudah porsikan brokoli. Kita akan masak menjadi berapa kali? Ini lebih hemat tenaga, lebih hemat biaya, dan lebih hemat waktu. Jadi kita misalnya, sekali masak brokoli saya butuh 1/4 kilo. Maka kita misalnya beli brokoli 1 kilo, kita bagi menjadi 4. Sekali masak kita ambil 1 bungkus brokoli. Jadi jangan pernah mencairkan, dikumpulin jadi 1, mau masak ambil separuh, nanti didinginkan, ditowing, artinya dicairkan separuh, separuhnya nanti sudah mencair masuk lagi ke freezer. Ini tidak boleh, karena do not freeze after thawing. Jangan pernah sekalipun membekukan setelah dicairkan. Ketika dicairkan, bahan makanan itu didatangi oleh mikroba, ya, bakteri-bakteri pembusuk itu mulai aktif lagi. Kemudian karena nggak dimasak, masuk lagi ke freezer. Nah ini akan jadi rusak, kan sayang kan ya Bu. Jadi
caranya tadi, Ibu benar memblensing dulu, mencelup ke dalam air mendidih selama 1 menit misalnya, segera diangkat, dinginkan atau dicelup ke dalam air matang atau air es, jangan air mentah, air matang atau air es, baru di packing ke dalam plastik ya. Kemudian baru kita simpan di dalam wadah yang kedap udara. Jadi plastiknya BPA free, baru masuk lagi ke dalam kontainer kecil, baru masuk ke freezer. Jadi tidak boleh dalam kondisi terbuka sayur yang udah direbus kita masukkan ke freezer begitu saja. Dia akan kehilangan cairan. Dehidrasi juga, kering. Akibatnya apa? Sayuran bisa keriput. Kalau daging bisa alot. Ya, sayuran bisa keriput, daging bisa alot. Kita simpan sebentar. Itu bisa untuk penggunaan jangka waktu lama. Selama suhu di freezer disetting di bawah 0, ya, di bawah minus 0. Jadi minus 5, minus 4, atau bahkan minus yang di skala industri itu minus 18 ya. Jadi itu kita simpan. Sewaktu-waktu diperlukan bisa diolah. Apakah kandungan gizinya berubah? Insya Allah tidak, selama kita penyimpanannya bagus dan pengolahannya tepat. Hemat waktu, tenaga, biaya. Bahan makanan apa saja? Semua bahan makanan bisa dibekukan, kecuali telur mentah. Jangan pernah masuk ke freezer, di kulkas aja. Nah, kulkas ini sekalian ya kan paket, ada kulkas, itu pasti ada freezernya. Simpan telur di suhu kulkas. Yang disimpan di kulkas 2 minggu itu akan lebih baik daripada telur yang kita biarkan di suhu terbuka selama 3 hari. Seperti itu Mbak ya. Lebih seger telur yang disimpan di kulkas walaupun itu 2 minggu, lebih tahan. Karena telur itu ada pori-porinya, ketika dia itu ada di suhu terbuka, dia sangat mudah terjadi kontaminasi. Apalagi telur itu kan ya dihasilkan, mohon maaf, melalui tempat yang kotor ya, tidak higienis. Jadi feses dari kotoran ayam itu juga sangat mudah memicu terjadinya bakteri. Jadi pori-pori kulit ayam itu juga kulit ayam itu ada lubang-lubangnya loh, coba diperhatikan, itu bernafas gitu ya. Jadi itu juga mudah terjadi kerusakan gitu. Jadi ini Ibu Tami tadi, makanan apa saja bisa Bu, sayuran bisa. Atau sekarang mengantisipasi ketika terjadi panen raya, misalnya lagi musim duren, banyak sekali sekarang banyak dijual konsumsi duren yang sudah dikupas, duren yang sudah dibekukan, atau duren dengan biji, tanpa biji, itu bisa. Apakah kandungan gizinya? Insya Allah bagus. Tetapi kalau memang memungkinkan kita untuk sayuran tiap hari produksi harus segar, kita konsumsi segar lebih bagus. Misalnya kita sekarang di Indonesia mudah kan dapat bayam tiap hari, dapat apa namanya yang tidak mengenal musim, itu tiap hari kita bisa dapat. Kecuali sayuran yang musimnya tertentu. Jadi ketika dia bulan tidak musim, dia jatuhnya bisa mahal. Itu bisa kita simpan tadi Bu. Cabai juga bisa kita perlakukan demikian. Ibu petik semuanya, kemudian bisa digoreng dulu misalnya untuk sambal ya. Kita simpan beku, sewaktu-waktu akan dibikin sambal baru kita goreng lagi. Baik. Bisa. Jadi dengan memanfaatkan energi pembekuan gini ya? Ya, teknologi pembekuan dan adanya kulkas kita maksimalkan. Karena selama ini freezer kok bikin es batu ya Bu ya. Kalau masih bikin misalnya gini, jus, Ibu punya buah naga di blender, kemudian kan buah mungkin nggak habis semua ya, di blender, mau pisang mau buah naga semuanya kita blender, masukkan di apa namanya, es plastik kecil-kecil, apa namanya es mambo, es mambo, atau kita cetak dengan es loli, itu sudah bisa menjadi jus untuk keluarga. Jadi hari ini sisa buah naga, besok sisa pepaya, besoknya melon, besoknya sisa sirsak. Di blender aja, dibungkusin satu-satu, sudah menjadi snack yang sangat bergizi buat anak-anak kita, nggak harus beli. Jadi kreativitas juga ini. Iya, syukur-syukur malah bisa membantu ekonomi keluarga dengan kita jual. Tapi juga kalau jus, tolong jangan encer, jangan ditambahkan gula, biarkan dia manis dari buah itu. Kalaupun enggak ya kita bisa tambahkan creamer, atau biar tambah bergizi kita tambahkan susu. Baik, kalau tadi kan jus berbahan buah itu dibekukan, kira-kira awetnya berapa lama? Bisa lama. Bisa lama, bisa. Semua yang dibekukan itu bisa lama, dengan catatan jangan sampai terjadi up and down dari apa namanya tegangan listrik. Kadang kalau sering mati lampu, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, dan itu mencair, ini ngalamat rusak.
Jadi nggak boleh. Suhunya juga akan dipertahankan. Berarti tetap harus dipertahankan. Iya. Baik, Bu Tami mudah-mudahan bisa menjawab. Oh iya. Dari Mbak Aulia ya. Ada yang belum terjawab, udah ya? Ada lagi. Oh yang tadi maksudnya. Iya, sudah semuanya ya, sudah. Terima kasih Bu Tami. Terima kasih juga loh Mbak Aulia. Ini ada pertanyaan lagi masuk dari Mbak Lia di Sukoharjo. Izin bertanya Mbak Aulia, kenapa ya kalau saya tidur setelah subuh malah jadi terasa lapar dan haus? Apakah memang tidak boleh kalau setelah subuh tidur lagi Mbak Aulia? Banyak ya dianjurkan jangan ya, jangan ntar rezekinya dipatok kayu. Iya. Tapi kalau saya nggak tidur malah ngantuk ya. Iya. Begini, saya punya tips bagaimana mengatasi kita fresh supaya tidak ngantuk ya ketika kita sedang jam kerja. Jadi ketika kita itu aktivitas, kalau sudah mengantuk itu adalah ada dua indikasi. Apakah kita terjadi kekurangan zat besi di dalam tubuh kita sehingga kita mengantuk? Yang kedua, apakah kita memang kurang tidur karena aktivitas sudah terlalu banyak dan tadi itu menjadi di ambang batas lelah. Itu adalah tuntutan dari tubuh kita. Ngantuk itu hak kita adalah tidur. Jadi kembali dikatakan jangan dimarahin kalau orang lagi ngantuk ya, nggak boleh. Jadi tidur tapi jangan terlalu lama. Cukup 20 menit. Coba pasang timer. 20 menit jangan lebih. 20 menit. Sengantuk-ngantuknya 20 menit. Itu nanti kita akan bangun dalam kondisi yang fresh. Kalau kita tidur lebih dari 20 menit, maka saraf di dalam tubuh kita itu terlanjur lelap istirahat. Dan ketika kita bangun, misalnya tidur sore ya, lebih dari 20 menit, pasti bangunnya itu capek banget. Lelah. Jadi bangun harusnya fresh, habis tidur siang kita malahan jadi capek banget, ngantuk, lemes ya. Itu bisa dihindari, caranya ditidurkan aja sebentar, 20 menit jangan lebih. Caranya pakai alarm. Ini kalau kita sudah terbiasa, nanti kita itu hanya terlelap sebentar, kadang malah tidur itu terkaget gitu ya, bangun. Itu sebetulnya sudah alam dari Allah yang bisa kita syukuri ketika kita bangun itu karena kaget itu malah jadi seger. Nggak jadi ngantuk lagi. Dilanjutin tidurnya ya. Tapi kalau subuh usahakan jangan ngantuk dulu. Nanti aktivitas dulu. Ya nanti biasanya jam 10, jam 12 ini udah mulai puncak ngantuk. Nanti habis zuhur istirahat itu enak banget kan, ada isoma ya, istirahat siang itu bisa dimanfaatkan istirahat. Tapi usahakan jangan lebih dari 20 menit. Itu tips yang pernah Mbak Lia di Sukoharjo mudah-mudahan bisa menjawab ya. Iya. Juga bermanfaat juga tidak bagi ngantuk dan tetap rumah. Semangat ya Mbak. Iya betul sekali. Ini juga ada pertanyaan lagi Mbak Lia, tapi mohon maaf di luar tema. Oh ya, gimana? Assalamualaikum Mbak Aulia, ini mau tanya masalah makanan pendamping ASI. Ini anak saya umur 2 tahun, sukanya kalau makan sayur itu cuma kuahnya. Itu gimana Mbak, bagus atau tidak? Iya. Terus sama yang mie itu suka sekali. Gimana yang seperti itu? Terima kasih atas solusinya. Ini dari Ibu Ita di Pacitan. Iya, Bu Ita di Pacitan, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Pertanyaannya ini klasik dan hampir menjadi masalah semua ibu-ibu di dunia. Anak nggak suka sayur, anak nggak suka buah, kemudian lebih suka makan mie dan lain sebagainya. Satu, untuk mie, ini bisa disiasati bikin sendiri. Itu sebetulnya adalah adonan yang terbuat dari terigu dengan telur. Dikasih air sedikit, kemudian digiling. Sudah, itu jadi mie. Ya, itu mie itu sebetulnya hasil olah terigu. Tetapi kalau boleh saya sarankan lebih baik untuk anak-anak jangan terlalu banyak dikenalkan dengan terigu. Ya, karena lebih baik kita banyak menggunakan sumber serat ya, kayak terigu, roti dan lain sebagainya. Itu tidak membuat tubuh kita menjadi makin bagus, ya, kurang bagus. Lebih baik malah kalau ibu ingin diet gunakan singkong. Singkong. Ya, seratnya tinggi, itu juga bagus. Tapi untuk anak-anak apakah dia suka? Nah, ini tantangan untuk ibu. Masaknya bisa misalnya mie, usahakan ibu mie-nya ditambahkan aneka sayur ya. Mie jangan berdiri sendiri, mie-nya tambahkan aneka sayur. Kalau di Pacitan kan banyak ikan Bu, coba tambahkan seafood ya. Tambahkan udang, tambahkan cumi dan lain sebagainya. Kaldunya kaldu udang atau kaldu ikan. Ini akan menjadi nilai plus bagi mie yang disukai putra ibu tadi. Usahakan tambahkan sayuran ya Bu, untuk anak-anak mungkin untuk sayuran coba bentuknya dibikin yang cantik, dipotong bentuk bunga, dipotong bentuk kubu segitiga, kita pakai cetakan aneka kue kering. Iya. Bisa, nanti mudah-mudahan dia suka. Kemudian brokoli, main warna Bu.
Ada warna hijau, warna orange, warna atau kita pakai edamame, kedelai Jepang, kemudian juga wortel, brokoli, itu bisa kita gunakan hanya bentuk-bentuknya cantik. Kemudian dia hanya mau kuahnya, kita bisa sajikan dengan potongan yang kecil, disajikan bersama sup yang menarik. Mudah-mudahan anak-anak bisa suka, atau dimasukkan di dalam hidangan seperti perkedel, itu ditambahkan brokoli yang dicincang. Nanti kan tidak kelihatan. Jadi kentang ya. Nanti mudah-mudahan putranya jadi suka ya, makanan pendamping ASINya sukses dan tumbuhnya juga tetap sehat. Tetap sehat. Ini juga menjadi kreativitas buat Insya Allah ya, tantangan untuk ibunya. Baik. Mbak Lia ini, Masya Allah, terima kasih banyak atas ilmunya. Kita tidak terasa ini sudah habis waktunya seperti itu. Iya. Mudah-mudahan nanti di pekan-pekan berikutnya bisa mendengarkan lagi ini tips-tips yang luar biasa ini dari Mbak Lia. Ya, sama-sama. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya Mbak ya. Insya Allah. Mbak Lia, terima kasih banyak. Mbak. Sehat selalu Mbak Lia. Mudah-mudahan ya diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa bersama keluarga ini ya. Dan juga hati-hati di jalan. Selamat majukan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pemirsa MTA TV, tidak terasa kita sudah berada di akhir acara, dan terima kasih telah menyaksikan Saatnya Wanita Berbicara tentang gizi. Selamat menjalankan dan menunaikan ibadah puasa, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah, semakin barokah. Dan saya Sekar Pangesti juga mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.